Mega bakal absen di Timnas Indonesia. Kenapa absen Mega? Padahal nama Mega juga sudah dicantumkan menjadi satu nama yang dipanggil. Ah, itu nanti deh, rahasia. Halo, nggak bisa jawab. Nah, tapi Mega memang nggak main ya? Untuk Timnas? Iya. 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가 안카라 메시 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 Indonesia Arena. Heboh, tegas, Megawati Hangestri ungkap rencana pensiun dini setelah tak masuk daftar susunan pemain Timnas Indonesia di AFNation di Hanau, Vietnam. Benarkah penyebabnya gara-gara PVC lakukan hal ini? Dunia voli Indonesia digegerkan oleh pernyataan mengejutkan dari salah satu bintang lapangan terbaik tanah air, Megawati Hangestri Pertiwi. Usai namanya tidak tercantum dalam susunan pemain Timnas Indonesia untuk ajang AFC Challenge Cup 2025 di Hanau, Vietnam, Megawati secara terbuka menyatakan kemungkinan untuk pensiun dini dari Timnas. Pernyataan ini disampaikannya lewat unggahan emosional di media sosial, yang langsung memicu gelombang reaksi dari para penggemar dan pengamat olahraga. Kalau sudah tidak dihargai, buat apa saya terus berjuang? Mungkin sudah saatnya saya berhenti, tulis Megawati dalam unggahannya. Ketiadaan Megawati dalam skuad yang diumumkan PVC, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, Megawati selama ini menjadi andalan Timnas dan baru saja menorehkan prestasi membanggakan bersama klubnya di Korea Selatan, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Banyak pihak menduga bahwa absennya Megawati bukan soal performa, melainkan adanya ketegangan internal atau keputusan sepihak dari PVC yang belum diungkap ke publik. Rumor pun berkembang liar. Beberapa sumber menyebut bahwa PVC lebih memilih pemain muda demi regenerasi. Namun tak sedikit yang menuding ada perlakuan tidak adil terhadap Megawati. Bahkan, sejumlah netizen menyuarakan tagar Save Megawati sebagai bentuk protes terhadap keputusan tersebut. Belum ada klarifikasi resmi dari pihak PVC mengenai alasan absennya Megawati. Namun tekanan publik makin besar agar federasi memberikan penjelasan transparan. Dukungan terhadap Megawati pun terus mengalir. Banyak yang menyayangkan jika sang Megatron benar-benar meninggalkan Timnas dalam usia emasnya. Indonesia butuh kamu, Mega, jangan menyerah, tulis salah satu komentar viral. Terkait hal ini rencana pensiun Megawati Hangestri, sang Megatron, tak pelak membuat banyak pihak terkejut dan kecewa. Terlebih, turnamen bergengsi AFC Challenge Cup 2025 di Hanau, Vietnam, tinggal menghitung hari. Waktu yang seharusnya diwarnai semangat dan persiapan penuh, kini justru dibayangi polemik besar di tubuh Timnas Voli Putri Indonesia. Sejumlah pengamat, mantan atlet, hingga fans mempertanyakan keputusan mendadak Megawati yang sangat berdampak pada kekuatan tim. Sebab, tak dapat dimungkiri, Timnas sangat membutuhkan Mega, bukan hanya sebagai mesin poin, tetapi juga sebagai pemimpin dan simbol perlawanan Indonesia di kancah Asia. Banyak yang mengaitkan keputusan ini dengan kasus kontroversial di laga final Proliga 2024, yang belakangan ramai disebut sebagai main sabun, sebuah istilah yang mengarah pada dugaan pengaturan skor. Saat itu, Megawati menunjukkan sikap vokal dan terang-terangan mengkritik ketidakadilan di lapangan. Sikap tegas Megawati tersebut disebut-sebut tidak diterima oleh pihak federasi, yang justru memilih diam dan tidak menindaklanjuti protes Mega dan sejumlah pemain lainnya. Kekecewaan ini disebut sebagai awal renggangnya hubungan Mega dengan PVC, yang kini berujung pada keputusan mengejutkan, keluar dari Timnas. Kalau benar keputusan pensiun Mega karena kecewa pada sikap PVC soal isu main sabun, maka federasi harus bertanggung jawab. Jangan pura-pura Mega bukan pemain penting, kata seorang pengamat voli nasional. Tak hanya Megawati, kabar yang beredar juga menyebutkan bahwa Kapten Timnas, Wilda Siti Nurfadillah, telah memutuskan untuk pensiun dari tim nasional. Wilda, yang selama ini dikenal sebagai pengendali tempo permainan dan figur karismatik, juga disebut kecewa dengan dinamika internal yang makin tidak sehat. Dengan potensi kehilangan dua pilar utama ini, banyak yang menilai kekuatan Timnas Indonesia di AFC Nation Hanau akan melemah drastis, bahkan terancam menjadi bahan tertawaan di level Asia. Kalau Mega dan Wilda mundur, kita kehilangan roh tim. Ini bukan soal 1-2 pemain, tapi soal kehancuran sistem, ujar pelatih salah satu klub besar Proliga yang enggan disebut namanya. Kini semua mata tertuju pada PVC. Publik mendesak adanya klarifikasi resmi dan transparansi atas apa yang sebenarnya terjadi. Diam bukan lagi pilihan.
Federasi tak bisa terus menutupi gejolak internal dengan alasan regenerasi. Sementara itu, dukungan untuk Megawati terus mengalir dari berbagai pihak. Banyak yang berharap ia mengurungkan niatnya untuk pensiun, dan PVC membuka ruang dialog terbuka demi masa depan voli Indonesia. Lebih lanjut, situasi pelik yang tengah terjadi antara para pemain kunci tim nasional voli putri Indonesia dengan Federasi PVC kini menjadi ujian kepemimpinan dan kredibilitas bagi organisasi tertinggi bola voli di negeri ini. Setelah pernyataan mengejutkan dari Megawati Hangestri Pertiwi dan disusul kabar pensiun dari Wilda Siti Nurfadillah, PVC tidak bisa lagi bersikap pasif dan membiarkan masalah membusuk tanpa penyelesaian yang konkret. Dengan turnamen AFC Challenge Cup 2025 di Hanau tinggal menghitung hari, keputusan dan langkah dari PVC akan menjadi penentu arah pervolian nasional ke depan. Jika dalam waktu dekat tidak ada upaya serius untuk memperbaiki situasi, maka jangan heran jika ini menjadi titik jatuhnya prestasi voli Indonesia di level internasional. Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar klarifikasi lewat media. PVC harus segera melakukan serangkaian langkah strategis dan konkret, antara lain, mengundang Megawati dan Wilda untuk duduk bersama secara langsung, bukan sekadar melalui perantara atau pernyataan pers. Membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki akar persoalan, terutama terkait dugaan kasus main sabun dan dinamika di balik pencoretan nama Megawati dari timnas. Menunjukkan itikat baik melalui tindakan nyata, seperti merancang perbaikan dalam proses seleksi timnas yang lebih transparan dan profesional. Mengembalikan kepercayaan atlet melalui reformasi internal PVC dengan melibatkan suara pemain dalam pengambilan kebijakan strategis. Langkah-langkah tersebut bukan hanya untuk menyelamatkan karir dua pemain, tapi juga untuk menyelamatkan citra voli Indonesia di mata publik dan dunia internasional. Masalah ini bukan sekadar soal dua pemain yang kecewa. Ini tentang budaya organisasi. Ini tentang bagaimana atlet yang telah bertaruh darah dan keringat demi merah putih, diposisikan dan diperlakukan dengan layak oleh sistem yang menaunginya. Megawati dan Wilda adalah puncak gunung es. Di bawahnya, mungkin banyak atlet lain yang menyimpan ketakutan, ketidakpuasan, atau bahkan luka lama yang belum pernah diungkap. Jika PVC tetap menutup mata, maka badai yang lebih besar bisa saja datang sewaktu-waktu. Federasi olahraga, terutama sebesar PVC, harus bersikap seperti rumah yang mengayomi para atlet. Saat pemain merasa tak lagi aman, tak lagi dihargai, atau tak lagi didengarkan, maka rumah itu perlahan akan runtuh dari dalam. Fakta bahwa Megawati Hangestri adalah simbol kebangkitan voli putri Indonesia di Asia tidak bisa disangkal. Ia adalah pemain Indonesia pertama yang benar-benar menembus panggung profesional Korea Selatan dengan sukses, membawa harum nama bangsa. Bersama Wilda, mereka menjadi pemimpin generasi baru. Jika keduanya benar-benar meninggalkan timnas, maka bukan hanya soal siapa yang akan mengisi posisi mereka di lapangan. Ini soal siapa yang akan menjadi panutan bagi para pemain muda, siapa yang akan menjaga moral tim, dan siapa yang bisa menyatukan semangat juang di tengah tekanan kompetisi internasional. Tanpa keduanya, timnas voli putri Indonesia bisa saja terpuruk, kehilangan arah, dan gagal bersaing dengan kekuatan Asia lainnya seperti Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Lebih dari itu, rasa percaya diri tim bisa runtuh, dan sekali itu terjadi, membangunnya kembali tidak akan mudah. Apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari akumulasi masalah yang selama ini mungkin diabaikan. Tapi justru karena itu, momen ini bisa menjadi momentum perubahan. Jika PVC mampu bangkit, meminta maaf jika memang salah, mengulurkan tangan, dan mengajak semua pihak membangun ulang, maka ini bisa menjadi babak baru. Namun jika sebaliknya, jika mereka memilih untuk membungkam kritik, mengabaikan suara pemain, dan terus menjalankan sistem yang sama tanpa evaluasi, maka voli Indonesia akan berada di jalur yang salah. Saat atlet tak lagi merasa dihargai, maka bukan mereka yang gagal, tapi kita semua. Kutipan dari seorang pelatih nasional.